Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi di channel Dan Saham. Ini saya baru record ya, request kemarin tanggal 24. Saya baru record hari ini tanggal 25 hari Rabu ya. Terakhir bursa, besok kita libur, tanggal merah kalau nggak salah ya. Iya, tanggal merah. Terus kemarin IHSG menguat berapa ya? 1% lebih. 1% lebih ya, sorry ya, 1,07%, tipis, 1% lebih tipis, menguat ditopang oleh big caps, big bank, dan juga kemarin PTBA juga luar biasa ya, karena dividen, drama dividen ramai sekali kemarin. Nah, untuk sisa hari ini dan hari Jumat, dua candle lagi ya, saya rasa masih akan koreksi. IHSG belum akan break, konsol dulu ya, seperti yang saya bilang kemarin, mungkin bikin cup and handle atau scaling triangle atau double bottom. Masih ada potensi ke 6.700-an lah, 6.700-an di sini ya, Fibonya ini seperti itu. Oke, langsung aja kita ke request yang pertama. NPGF punya di 100, NPGF punya di 128. Ini pucuk ya, pucuk. Hati-hati kalau memang beli kemarin, disiplin. Kalau ke lock ARB wajib keluar, di ARB wajib keluar, dan nggak bisa ditinggal main saham-saham kayak gini ya. Saham-saham yang fraksi di bawah 150 ini masih satu tiknya itu terasa gitu, walaupun kemarin ini terlihat ya, kalau kita detail pasti ini ada volume buangan, walaupun kelihatannya candle hijau, volume hijau tinggi, cuma ini pasti ada volume buangan karena ekornya tinggi di atas gitu. Nah, ini masih ARB, saya rasa masih akan ARB lagi 2 atau 3 kali lah sampai di angka psikologi 100. Jadi hati-hati kalau punya di area 128, cukup jauh ya, semoga nggak banyak gitu. Jadikan pelajaran aja, harus disiplin. Nah, ini yang tadi saya sebut, eh, drama PTBA ya, drama dividen. Awalnya berapa, 100, sorry, 50% jadi 100% gitu, terus ARB langsung naik lagi. Ini kalau kita lihat time frame, sorry ya, kalau kita lihat time frame kecil, time frame besarnya ini, wah, saya nggak terbiasa nih pakai MacBook. Ini ada inverted head and shoulder dan sudah capai targetnya. Jadi sekarang kita masuk ke eh, pola terbarunya, yaitu di sini masih ada cup and handle gitu ya, kalau saya lihat seperti itu, atau rounded bottom juga bisa, tapi ini lebih ke cup and handle kalau saya lihat. Nah, targetnya sudah tercapai di Fibo golden rasionya ini hati-hati kalau ada retrace, ekornya sangat panjang, ini hati-hati ya. Mungkin hari ini akan ada retest, mungkin akan coba uji 4.500, setelah itu koreksi. Walaupun jangka panjangnya ya, mungkin jangka menengah dan lebih panjang masih bisa ke sekitar area 5.000 menurut saya, dan itu masih sangat murah untuk perusahaan batubara dengan laporan keuangan 2021 kemarin gitu, apalagi 2022 ya, yang mulai stabil di angka 400-an, 350 ke atas harga batubaranya. Seperti itu, ini masih aman. Cuma kalau trading, kalau hari ini udah dapat 10% ya, 42, jadi kalau 10% kan 4 itu udah hampir 10% lah ya. 22 tik lagi 10%, jadi ketika 4.500, 15% pertimbangan untuk take profit. Benar kan ya, 10% ya. Oh, sorry, 5%. Saya kurang kurang jago matematikanya. Jadi kalau udah dapat 5%, 7% kawal trailing stopnya ya, jangan lupa. Karena saya rasa mungkin akan koreksi lagi. Koreksi dulu, sorry, koreksi dulu, baru long termnya memang masih 5.000, masih sangat murah untuk PTBA di laporan keuangan yang seperti sekarang gitu ya. Next ada BOSS, ini perusahaan batubara juga, tapi nggak terdampak harga batu bara sama kayak Doit ya. Nggak terlalu dampak karena ya kita nggak tahu model bisnisnya seperti apa, pemegang sahamnya seperti apa, pengelolaannya seperti apa itu, dan ini sangat volatile dan sangat
tipis-tipis gitu. Satu tiknya itu udah lumayan terasa. Kalau kalau punya di berapa tadi? Oh, sorry. Punya di 73 ini masih range konsol dia ya 67 sampai 74. Jadi kalau punya 73 agak agak di ujung ya, agak di resistnya. Kalau mau ambil 67, 68, sell 73, 74 itu lebih bijak gitu. Mungkin dia akan konsol dulu untuk beberapa saat walaupun MACD-nya sudah golden cross cuma belum ada tanda-tanda untuk penguatan. Mungkin masih ada yang kolek sebelum diterbangkan. Biasanya seperti itu. Next, Bapak. Sorry ya, saya mute dulu bentar. Oke, next Bapak. Bapak punya di 90. Oke, boleh. Ini ada demand area ya antara 90 sampai ini, ini kenapa begini? Bapak. Sorry. Saya nggak terbiasa nih pakai MacBook. Bapak ada di area 90 sampai 87 ya. Sebentar. Iya, Bapak 90 sampai 87 ini di main area silahkan boleh collect 90 sampai 87. Mungkin akan ada tren reversal ya, walaupun belum ada tanda-tanda untuk kuat untuk reversal. Stop loss-nya di mana? Di bawah 84 seperti itu untuk Bapak. Next Teens punya di 1700 ini cakep ya. Saya agak lepas ini barang. Nggak mantau lagi, ini bagus sekali. Cepat atau lambat sih saya rasa akan ke sini ya. 1900, nextnya nutup gap di 1925. Simple itu aja untuk Teens. Saya rasa masih akan ada penguatan. Palm punya di 877. 877 masih oke sebetulnya. Cuma kalau mau average down, ini masih baru minus tanda kutip ya, baru minus 1%. Kalau mau collect lagi 850, 840 oke. Cuma khawatir beli piramid, khawatir dia akan ke 790, 765 seperti itu. Jadi potensi MACD akan reversal gitu ya, by before reversal atau before breakout dari 905. 910 dan 950-nya itu masih oke. Asal kuat sabar aja, average down boleh di 840, 850 atau tanggung ya sekalian aja di 795, 765, 790 gitu. Oke, kita next IPPE. IPPE masih konsol ya, konsol potensinya mungkin akan breakdown ya, menurut saya ini potensinya masih akan breakdown dari 258, jadi hati-hati dan mungkin geraknya nggak seliar waktu di sini ya, mungkin dia akan turun perlahan seperti ini, turun perlahan hingga breakdown di bawah 258 dan mungkin terdekat dia akan ke 240-an gitu ya. Nah, baru kita ambil gitu. Cuma untuk sekarang hindari dulu aja. Kalau udah punya di 302 ini lumayan ya, minusnya lumayan ya 10%-an. Jadi hati-hati, saya khawatir akan breakdown 258 dan ke 240 gitu, atau mau fresh down di 240 terserah, sesuaikan dengan trading plan masing-masing, kenapa awalnya masuk seperti apa, mau cut loss di mana gitu ya. Next, Breeze ada di 1500. Menurut saya masih akan turun ya, walaupun ada yang nahan, ada yang collect di area 410 sampai 345. Kalau mau fresh down boleh aja. By fundamental juga ini masih oke, perusahaannya masih
bagus ya, cuma memang masih menyelesaikan pasca merger dia, jadi memang harus harus sabar ya, nunggu proses mergernya selesai, apalagi masih di bawah 7,5% free floatnya, dan masih ada BBTN BBTN ya, iya benar, BTN Syariah, sorry, itu belum diakuisisi, yang infonya akan diakuisisi. Jadi ya ini butuh kesabaran aja sih gitu untuk di BRIS. Silakan fresh down sampai 13.45 masih oke. Kalau untuk trading hati-hati ya. Kalau untuk trading hati-hati nih, kalau jebol kotak ini potensinya masih ada untuk nutup gap nih, masih ada gap di 11.25. Gitu untuk trading. Next, Goto. Goto ini menarik, udah naik tinggi banget ya. Goto ini udah naik tinggi banget dari 180-an sekarang jadi 300 ya, artinya udah 50% lebih kenaikannya. Jadi teman-teman hati-hati, ini juga ada dua resist ya, tren lainnya juga ada resist di antara 310 sampai 350-an lah, 345. Jadi menurut saya masih akan koreksi dulu, entah dia bikin falling wedge atau descending triangle atau ya channeling down gitu. Untuk Goto kemarin akumulasinya juga cukup kuat, kalau punya di area 316 berharaplah break new high dari 324, hanya itu, karena ini ada resist yang jelas gitu. Next, Antam. Sorry, Antam punya di 2300, cakep ya, cakep banget ini, persis di bottomnya ngambil, ini cakep banget sih Antam. Simple seperti Tins, Sun akan break new high ini ya 2670, break resist kotak ini dan nutup gap di 2740. Simple itu aja, apalagi newsnya masih oke, laporan keuangan juga masih oke. Lanjut FPNI, ini barangnya seseorang banyak banget di sini, saya nggak tahu udah habis atau belum, cuma yang jelas ada yang nahan, entah orang yang sama atau beda, cuma hati-hati jika dia berbalik downtrend ya, setelah setway di atas terus berbalik downtrend ya. Ini masih ada yang nahan di area 372an terlihat sampai 368. Kalau punya di 380, hati-hati jika breakdown di 360. Saran saya wajib disiplin cut loss, dan ini juga sudah lumayan ya lossnya. Kalau di titik sekarang mungkin masih 2%, cuma ketika nanti masih oke lah 5%, wajib cut loss. Jangan sampai karena melihat Broksum masih ada yang nyimpen terus keseret-seret ke bawah, jangan sampai, karena kita nggak tahu apakah itu sisa barangnya sudah berupa profitnya saja atau memang ada sesuatu yang dikerjakan, kita nggak tahu gitu. Jadi kita tetap baik trading plan kita sejak awal masuk mau ngapain dan mau seperti apa gitu. Okay, next, ini ada apa tadi, buka ini waktu orang-orang bilang scanning triangle lah, KPN handle lah, saya melihat waktu di sini saya melihat ada bearish divergent, dan betul langsung ARB berjilid-jilid, dan saya lihat hanya akan membentuk double bottom untuk sekarang. Nah kalau sekarang punya ya di 280 bagus sebetulnya, cuma silakan ambil titik yang enak itu di 276 dan sampai 258, dan saya mungkin akan ambil di situ lagi. Big picture-nya double bottom, terus jangka pendeknya yang lebih kecil ada double bottom kecilnya seperti itu ya. Jadi buka masih oke 280, cuma harapannya sih ke 276 lah, atau ke bawahnya sampai 258 pun masih oke, saya berani ambil gitu. Next, NICL. NICL ini punya di berapa, 90. Nah ini hati-hati, ada support di 89, kalau breakdown potensi ke 80, dan saya melihatnya masih akan menuju ke 80. Jadi untuk punya di 90 hati-hati, kalau
disiplin lah mau cut loss di mana. Kalau mau cut loss di 80 nunggu sampai 80 ya minusnya lumayan dalam, cuma saran saya maksimal kalau mau cut loss di 83, jangan terlalu dalam, atau 84 gitu kalau porsi kecil. Cuma disiplin aja, ini agak ngeri ya geraknya hari ini, juga opennya tinggi banget, gap up-nya 12%, gap up 12% terus turun. Hati-hati, ini feeling saya masih akan koreksi dulu seperti itu. Feeling ya, penglihatan dan rasa-rasanya akan koreksi dulu. Next, IPTV punya di 94 harga closing. Ini bottom, cuma saham downtrend gini bottom akan selalu di break. Bottom sini break, bottom sini break. Ini bottom lagi. Apakah akan break? Kita coba lihat RSI. Nah, RSI ini time frame daily belum ada divergence, sedikit divergence, dan bagusnya masih ada yang sudah golden cross. Mungkin dia akan sideways dulu di sini. Kalau punya di 94 bagus, collect aja sampai 91. Cuma kalau breakdown dari 88 itu wajib untuk cut loss atau maksimal 86. Gitu, ini karena masih downtrend jangka pendeknya. Seperti itu. Aduh, sabar aja di IPTV. Next, just ini tebus red issue. Menurut saya nggak tahu ya ini average-nya berapa karena nggak dicantumkan. Cuma kalau red ini kan red issue-nya masih proses yang masih berjalan di harga 150, saran saya nggak usah ditebus. Ngapain? Kita bisa beli di market dengan harga 135. Ngapain kita harus tebus harga 150 gitu? Kalau punya R-nya, kalau bisa dijual, jual aja. Semua feeling saya sih R-nya harga 1 juga nggak ada yang mau beli karena harga atas gitu ya. Jadi lupakan aja untuk just gitu. Kalau mau trading silahkan aja. Ini sampai R-nya selesai, ini masih akan di bawah 150 karakternya. Kolek-kolek aja di 17, 127, 123. Resist ada di sekarang 135, 138. Segitu aja, semoga bermanfaat. Terima kasih dan semoga teman-teman masih ada waktu untuk menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.